100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama seri Swan Sumbi yang menemani Anda ya di Forata pagi ini. Kita ke sesi wawancara pertama kita di pagi ini ya, terkait dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT yang mengajak pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek ke dagangnya. Nah, saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr. Andus Joni Lerohi, untuk memperbincangkan hal tersebut. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi RRI ND. Iya. Apa kabar Kupang pagi ini? Cerah Pak Kadis ya? Puji Tuhan, hari ini sangat cerah sekali Kota Kupang. Harapan juga demikian di ND. Ya. Ceria dan bahagia untuk seluruh pemirsa mendengar siaran Pro 1 RRI ND. Ya, di ND juga cerah ini pagi ini Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, terkait dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ini yang mendorong para pelaku UMK untuk mendaftarkan merek dagangnya ini. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Kadis, sejauh ini sudah berapa banyak sih data yang masuk begitu terkait dengan pelaku UMK yang sudah mendaftarkan merek dagangnya, dan masih banyakkah yang belum begitu? Oke, dengan Pak siapa ya Pak? Rizwan di studio Pak Kadis. Ya. Oke Pak Rizwan. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 1 ND di mana saja berada. Yang pertama, terima kasih dan apresiasi untuk RRI, terutama RRI ND yang senantiasa selalu mempublikasikan berbagai kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi kita gitu. Ini akan sangat bermanfaat sekali sehingga masyarakat bisa mengetahui apa-apa yang sudah menjadi perhatian kami untuk membangun pariwisata, terutama juga dengan ekonomi kreatif. Nah, sebelum sampai ke merek, perlu kami sampaikan bahwa aspek merek ini merupakan aspek berkaitan dengan kekayaan intelektual yang ada dan menjadi kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa karsa, antara lain berupa bidang karya di bidang teknologi, iptek, seni, sastra, dan lainnya gitu. Dan dia merupakan bagian daripada ekosistem ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ibarat satu mata uang, sebelahnya itu ekraf, sebelahnya itu pariwisata. Ketika kita membangun pariwisata, ekonomi kreatif juga harus menjadi bagian penting dan menjadi konsen untuk kita sama-sama mengembangkannya sehingga target akhirnya pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa capai. Nah, merek sebagai bagian dari ekonomi kreatif, kita tahu bahwa ekonomi kreatif itu adalah potensi-potensi kreatif yang ada di masyarakat dan bisa didorong untuk menjadi potensi-potensi ekonomi gitu. Antara lain misalnya kita 17 subsektor ekraf, kekuatan utama kita ada di kriya, kerajinan ya, kemudian di kuliner, makan minum, kemudian di fashion, terutama di aspek-aspek tenun kita cukup kuat sekali. Seni pertunjukan, musik dan lain sebagainya, ada arsitektur, ada penyiaran juga masuk dalam aspek-aspek ekonomi kreatif kreatif gitu di sisi kontennya gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama dan merek merupakan salah satu bagian dari produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kreatif gitu. Nah, selama ini kita punya data yang ada di kami, ada kurang lebih 10.800 sekian pelaku ekraf. Kekuatan utama kita ada di 3 yang kami sebutkan tadi, kriya, kuliner, fashion. Di samping itu ada juga seni pertunjukan, musik dan sebagainya gitu. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu banyak yang sudah bisa merambah di kancah regional, global, nasional dan maupun di global gitu. ND sendiri kan punya yang sangat terkenal, misalnya dari sisi produk olahan itu kan keripik ubi nomosi ya Madani ya kurang lebih. Nah, karena itu kegiatan kami berkaitan dengan merek ini adalah untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap merek-merek atau brand yang menjadi ciri khas dari pelaku ekonomi kreatif tadi gitu. Nah, data ada di kami dari sekian 10 ribuan itu masih 88% yang belum memiliki perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Masih banyak ya Pak Kadis ya? Masih cukup banyak sekali gitu, sehingga kami berupaya
melalui beberapa strategi, misalnya kerja-kerja kolaborasi tidak saja pemerintah tapi juga dengan dunia usaha untuk memfasilitasi pelindungan merek. Kalau misalnya mengetahui konflik antara Ruben Onsu dan Beni Sujono itu terkait merek Benz belum terdaftar ya. Sampai ada gugat menggugat dan sebagainya itu karena yaitu prinsip di dalam pelindungan KI first to file gitu. Siapa yang mendaftar duluan itu yang dicatatkan dan dilakukan perlindungan gitu. Nah, kehadiran kita semua, kita berharap ada upaya-upaya kita lagi berupaya untuk melakukan sosialisasi, diseminasi sehingga masyarakat bisa tahu kedudukan produk mereka, brand mereka itu harus dilindungi. Kan ini masih banyak nih Pak Kadis yang belum mendaftar gitu. Kira-kira apa sih kendalanya nih Pak Kadis? Kendala utama mungkin pengetahuan daripada pelaku usaha terkait dengan pentingnya pelindungan terhadap dengan kekayaan intelektual ini seperti apa. Gitu. Kalau lihat sebarannya Anda kan banyak ya produk-produk yang produk olahan yang berkaitan dengan kayak keripik, kayak kopi, produk-produk turunan dari kopi dan lain sebagainya. Itu juga masih belum kita sasar dan persoalan utama itu karena pengetahuan informasi yang masih sangat terbatas sehingga para pelaku masih belum tahu pentingnya terkait dengan upaya pelindungan terhadap merek tersebut. Padahal penting sekali begitu ya kalau mereka mendaftarkan merek dagangnya begitu Pak Kadis ya. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri targetnya ini untuk di tahun ini seperti apa untuk para pelaku UMK ini Pak Kadis? Ya, target kami tahun ini kita kami punya MOU dengan Kanwil Kumham NTT gitu, dalam kaitan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Bila mana kami melakukan kegiatan tersebut, teman-teman Kumham mensupportnya juga dengan kapasitas yang ada. Ini juga sebaliknya gitu. Ketika teman Kumham melakukan tersebut, kami juga mensupport dengan kapasitas yang kami miliki. Nah, dari tahun 2022 ketika program ini digelontorkan, itu kami sudah ada 125 produk yang kami sudah lakukan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektualnya, termasuk yang DND itu ada 19 pelaku usaha di tahun 2022. Tahun ini kami punya target ada 100 lagi gitu ya. Kita dorong dan kita berharap mudah-mudahan ada kerja-kerja kolaborasi dari teman-teman di sektor yang lain seperti Perindak, juga di Kumham, di pelaku usaha, di bisnis seperti di bank NTT yang concern untuk pengembangan UKM dan lembaga-lembaga lain juga ikut terlibat terkait dengan fasilitasi pendaftaran KI. Oh ya, satu hal yang perlu disampaikan kepada publik bahwa tahun kemarin 2023 kita sudah lahirkan salah satu peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 terkait dengan pelindungan pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan ekspresi budaya tradisional. Perda ini mengisi banyak hal, memuat banyak hal, memandatkan banyak hal yang dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan salah satu ekosistem ekonomi kreatif tersebut adalah fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual gitu. Baik, Pak Kadis, untuk mereka ini yang belum mendaftar ini, ada langkah-langkah yang lebih strategis lagi begitu misalnya sehingga mereka yang belum mendaftar ini bisa lebih mudah begitu untuk mendaftar, mungkin ada kesulitan dan lain sebagainya yang dihadapi begitu Pak Kadis. Iya, kami dengan Kumham biasanya buka klinik kekayaan intelektual di kabupaten-kabupaten gitu kan. Kemarin-kemarin kita sudah sasar ND, sudah sasar Alor, sudah sasar Belu, sudah di Ngada, Kota Kupang kita juga rencana tahun ini. Dan yang kami lakukan selain dengan pembukaan klinik-klinik sehingga pelaku usaha itu lebih familiar dengan aspek kekayaan intelektual ini, pemerintah juga melakukan fasilitasi untuk pendaftarannya. Jadi biaya pendaftaran itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau umum, kalau biasanya 1.800.000, UKM itu 500.000 dan
pemerintah memfasilitasi itu. Target kami di tahun ini ada 102 yang kita coba untuk fasilitasi pendaftaran Oke, baik. gitu. Baik, terakhir nih Pak Gadis, silakan nih himbauannya untuk para pelaku UMK yang ada di NTT ini yang belum mendaftar dan agar bisa segera begitu mendaftarkan merek dagangnya, Pak Gadis. Baik, kami yang pertama itu kami tetap mendorong supaya produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat itu tetap dilakukan dengan menjaga 3 aspek penting, yaitu aspek kualitas, kuantitas, dan juga keberlanjutan gitu. Ini penting karena ketika produk-produk itu sudah mulai terkenal di pasaran, permintaan cukup sudah ada, kita berharap keberlanjutan juga tetap ada sehingga itu nanti akan memberi impact pada pertumbuhan ekonomi di domestik. Terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual merek, kami berharap masyarakat bisa melakukan komunikasi misalnya dengan unit-unit terkait dengan hal ini, antara lain Dinas Pariwisata Ekraf di tempat masing-masing, ataupun di perdagangan, Kementerian Perdagangan, atau di Dekranasnya Kabupaten, dan kita bisa berkolaborasi, misalnya informasi tersebut bisa didorong ke tingkat provinsi, kita bisa melakukan kolaborasi bersama dan melakukan upaya-upaya fasilitasi untuk pendaftaran kekayaan intelektual khusus merek atau pencipta dan lain sebagainya gitu, Pak Ruslan. Baik, Pak Gadis, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Pak Gadis. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ruslan. Salam sukses untuk Pro 1 RRI ND. Baik, terima kasih. Dengan demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ya, Bapak Dr. Andus Joni Lerohi yang sudah menyampaikan terkait dengan Dinas Parekraf NTT ini yang mengajak para pelaku UMK untuk mendaftarkan merek dagangnya ya, dan di tahun ini ditargetkan ada 100-an lebih gitu ya para pelaku UMK yang akan disasar agar mendaftarkan merek dagangnya, karena banyak sekali manfaatnya ya yang didapat begitu jika Anda sudah memiliki merek dagang. Salah satunya tentunya Anda dilindungi ya merek dagang Anda oleh hukum yang berlaku. Pendengar, kami masih akan hadirkan sesi wawancara berikutnya, tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.